Raja pertama Kerajaan Luwu Purba, dan awal mula berdirinya Kerajaan Luwu Purba di Sulawesi Selatan. Masa diturunkannya Batara Guru. Kerajaan Luwu baru terungkap secara resmi setelah ditulis oleh Prapanca pada zaman Gajah Mada tahun 1364 dalam bukunya Negara Kertagama bersamaan dengan kerajaan yang ada di Sulawesi sebagai fase periode kerajaan di Nusantara. Tetapi jika bersumber dari data ini, maka kerajaan Luwu itu berawal dari Simpurusiang, padahal dalam sumber Ilagaligo terangkan bahwa pemerintahan Luwu pernah di bawah raja yang bernama Batara Guru dan Batara Latu. Kerajaan Luwu juga diperkirakan sezaman dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan lain di Pulau Jawa. Dari perkiraan itu sehingga ada yang menduga bahwa kerajaan Luwu sudah ada pada abad ke-10, dan jika menghitung mundur dari masa pemerintahan Simpurusiang, Raja Luwu ketiga, yang berkuasa pada tahun 1268, dengan adanya jarak kekosongan pemerintahan selama 300 tahun, maka besar kemungkinan masa pemerintahan Batara Latu berakhir pada tahun 948 Masehi, di mana dalam buku Sarita Pawiloy, ringkasan sejarah Luwu, dikatakan bahwa Batara Latu memerintah selama 20 tahun. Dari sumber ini, dapat disimpulkan bahwa Batara Guru memerintah pada tahun 900-an lebih, jika menghitung mundur lagi, di masa pemerintahan Batara Latu. Dalam epos Ilagaligo, yang sekitar Usu, bernama Batara Guru. Batara Guru adalah anak lelaki tertua dari Tupatotoe, dengan Datu Palinge. Batara Guru dikisahkan sebagai manusia jelmaan dari dewa, yang diturunkan oleh Patotoe ke bumi, di mana pada saat itu terjadi kekosongan. Dalam penafsiran kata kosong, oleh para sejarawan, bermakna kekosongan pemerintahan, yang mengatur kehidupan manusia dari kekacauan, atau Sian Rebale, di Tanah Ware. Adapun latar belakang, diturunkannya Batara Guru ke bumi, dapat kita ketahui, dalam kitab Ilagaligo sebagai berikut. 4 manusia dewa, sebagai abdi di kerajaan langit, sepulang dari taruhan permainan badai, petir, dan guntur, mereka melapor kepada Baginda Raja, penguasa kerajaan langit, yakni Dewa Sang Penentu Patotoe, ampun Baginda, kami baru saja pulang dari dunia tengah, Alelino, kami melihat bumi dalam keadaan kosong. Mendengar laporan, para abdinya itu, membuat Raja Patotoe, berpikir perlunya diutus salah seorang penghuni langit, untuk diturunkan ke bumi, agar bisa memakmurkan bumi, selain itu, agar bisa berketurunan, dan kelak, ada yang mengirimkan doa, kepada Dewa tadikala senang, maupun sulit. Karena Patotoe merasa ini adalah hal yang penting, untuk kelangsungan hidup, di bumi, dan langit, maka Raja Patotoe, mengundang seluruh kerajaan dewa, yang ada di kerajaan langit, Boting Langi, maupun kerajaan dasar laut, Paratiwi, Uriliu, untuk memutuskan, siapa yang akan diutus turun ke bumi. Dari kesepakatan, antara pasangan Raja Patotoe, dengan istrinya, Datu Palinge, maka diputuskanlah, bahwa putranya lah yang bernama Latoge Langi, yang kemudian dikenal dengan nama Batara Guru. Dalam cerita selanjutnya, Batara Guru pun diturunkan ke bumi, Alelino. Konon dalam cerita, bahwa Batara Guru, dimunculkan dari balik rumpun bambu, kemudian disusul turunnya hak warisan, berupa bekal kehidupan, termasuk istana di sekitar kampung, Usu, yang kala itu masih hutan rimba, di mana dari tempat ini, menjadi awal mula pemerintahan, Ware, setelah Batara Guru, bertemu dengan istrinya, yang bernama Winyilik Timo, yang masih merupakan sepupunya, yang berasal dari kerajaan laut, Paratiwi. Winyilik Timo, muncul di Busa Empong, diperkirakan muncul di Teluk Usu, waktu dipertemukan dengan Batara Guru. Dalam sumber lain, dikatakan bahwa, di samping menikahi Winyilik Timo, Batara Guru, juga menikahi Wisaungriu. Dari perkawinannya itu, lahir Sangyan Sari, tetapi putri ini mati muda, dan dikisahkan, bahwa dari perabuan Sangyan Sari, tumbuh padi pertama di Luwu. Dalam sejarah, digambarkan bahwa, sebelum Batara Guru diturunkan di bumi, situasi masyarakat Bugis kuno, hidup dalam ketidakteraturan, mereka saling menyerang, tanpa aturan yang jelas, situasi tidak aman, yang kuat, memangsa yang lemah, Sian Rebale. Akibat dari ketidakteraturan itu, maka masyarakat sangat merindukan yang namanya kedamaian. Di saat masyarakat mengalami keterasingan jiwa, Batara Guru hadir membawa ajaran kebenaran, yang menyangkut hal-hal prinsip seperti adele, adil, lempu, lurus, tongeng, betul, dan geteng. Ajaran tersebut sangat didukung oleh situasi,
sehingga membuat ajaran, dan segala kebijakan, pada pemerintahan, Batara Guru sangat efektif di masyarakat. Sosok seorang Batara Guru, digambarkan oleh masyarakat itu, amat dihormati, karena di samping sebagai titisan manusia dewa, ia amat bijak dalam memerintah, dan mempunyai tenaga yang kuat, dan pemberani dalam melindungi penduduk, dan hal ini diturunkan, atau diwariskan secara turun-temurun, kepada pemimpin masyarakat Bugis, yang dituangkan dalam simbol, pedang emas, payung kerajaan dan perisai. Dari pernikahannya dengan Winyilik Timo, Batara Guru dikarunia seorang anak yang bernama Batara Latu. Ia merupakan calon pemegang tahta kerajaan Luwu, setelah Batara Guru. Ia dilahirkan di Istana Ware, di lokasi Segita, Bukit Vinsemoni, Ussu Cerekan. Kurung tutup titik. Dalam sumber sejarah, dikatakan, bahwa ketika Batara Latu cukup dewasa, dan pemerintahan tegak kembali, Batara Guru memutuskan untuk kembali ke kerajaan langit. Kekuasaan Ware pun diserahkan kepada Batara Latu, dan tetap dianggap sebagai dewa. Inilah sejarah singkat berdirinya Kerajaan Luwu Purba, Tirasa Channel.